Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan Miss Poppy dalam pelajaran IPA. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai lapisan bumi, dan pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai fenomena gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan bumi menyebabkan erupsi. Magma yang keluar dan mengalir saat terjadi erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di puncaknya yang disebut dengan kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Indonesia termasuk negara yang rawan terhadap bencana gunung berapi meletus karena secara geografis Indonesia dilalui oleh jalur gunung berapi atau Ring of Fire. Letusan gunung berapi juga ternyata punya dampak positif bagi kelestarian bumi. Berikut ini 4 manfaat letusan gunung berapi. Yang pertama, gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, material gunung berapi berupa batu, kerikil, dan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kawasan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai lahan hutan, perkebunan, dan juga pariwisata. Magma yang telah membeku di permukaan bumi menyimpan bermacam mineral logam atau bahan tambang seperti emas dan perak. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Ada yang disebut dengan hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum yaitu pusat dari gempa itu sendiri. Kemudian ada daerah dengan kerusakan berat dan daerah dengan kerusakan ringan. Jika dekat dengan epicentrum atau daerah yang tegak lurus dengan hiposentrum, maka daerah tersebut akan berdampak kerusakan yang cukup berat. Namun, jika daerah itu jauh dari epicentrum, maka kerusakannya pun tidak terlalu berat atau ringan. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo dan gempa karena letusan Gunung Krakatau. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika gunung berapi itu meletus, maka akan menimbulkan getaran-getaran yang akan menyebabkan retaknya permukaan tanah. Yang kedua, gempa tektonik.
Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang ketiga, gempa runtuhan atau disebut juga dengan gempa terbang. Adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya pun cukup sempit. Kemudian selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami mempunyai arti ombak besar di pelabuhan. Lebih ilmiah lagi, yang disebut dengan tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung dengan tiba-tiba. Berikut faktor-faktor penyebab tsunami. Yang pertama yaitu gempa bumi di bawah laut, kemudian letusan gunung berapi bawah laut, terjadinya longsor bawah laut, dan adanya hantaman meteor. Tanda-tanda terjadinya bencana tsunami. 1. Terjadinya gempa atau getaran yang berpusat dari bawah laut. Air laut tiba-tiba menjadi surut. Tanda-tanda alam yang tidak biasa. Dan terdengar suara gemuruh. Nah, itulah penjelasan mengenai gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.